Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Dinda Rosa Putri dengan NIM 12300211018 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai 5 materi mengenai suhu tubuh. Yuk, mari kita simak videonya. Yang pertama, kita akan menjelaskan membahas mengenai pengertian dari suhu tubuh. Ada yang tahu nggak apa yo pengertian dari suhu tubuh? Apa ya? Jadi suhu tubuh ini adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh juga bisa menjadi indikator kesehatan. Nah, berapa sih suhu tubuh yang normal itu? Suhu tubuh yang normal itu berkisar antara 36 hingga 30 derajat Celcius. Lalu, apakah bahaya jika suhu ini pada tubuh terlalu rendah atau malah sebaliknya terlalu tinggi? Suhu tubuh yang terlalu rendah itu disebut dengan hipotermia. Pada kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kinerja organ vital seperti otak dan juga jantung. Kemudian juga mengganggu kelancaran aliran darah dan organ pernafasan. Pada suhu yang terlalu rendah, jika tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal seperti kematian. Nah, kebalikan dari hipotermia itu disebut dengan hipertermia, di mana kondisi tubuh seseorang itu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh ini yang terlalu tinggi bisa menyebabkan dehidrasi parah dan kerusakan permanen pada organ tubuh seperti otak. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai organ yang mengatur suhu tubuh. Organ yang mengatur suhu tubuh kita ini yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus ini bertugas untuk mengatur suhu tubuh kita loh. Nah, ketika suhu tubuh kita ini naik, berarti hipotalamus ini sedang melaksanakan tugasnya. Nah, caranya gimana hipotalamus ini bekerja? Yang pertama, virus dan bakteri ini akan masuk ke dalam mulut. Kemudian, akan masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah, bakteri dan virus ini mengeluarkan cairan. Dan cairan itu yang membuat tubuh kita ini menjadi sakit. Lalu selanjutnya hipotalamus ini juga mempunyai sinyal khusus. Nah, ketika hipotalamus ini sudah menemukan sinyal khususnya, maka dia akan menaikkan suhu tubuh kita. Setelah suhu tubuh kita ini naik, kemudian bakteri dan virus ini merasa tidak nyaman. Nah, ketika tidak nyaman ini, bakteri dan virus ini akan mengeluarkan cairan. Setelah keluar cairan ini, maka akan menyebar ke darah. Nah, itu caranya hipotalamus mengatur suhu tubuh kita. Ketiga, saya akan membahas bagaimana sih penjalaran sinyal suhu tubuh itu. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke otak melalui spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Nah, ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, maka sinyal akan menjalar ke dalam traktus Lissafer, beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Nah, setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut ternal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik
anteroterlasisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensori. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi suhu tubuh ini? Yang pertama, ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu ini berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi itu berbeda-beda pula. Yang kedua, ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis ini dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis juga dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi oleh stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Kemudian, yang ketiga, ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15 hingga 20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga bisa meningkat. Yang keempat ada hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh ini, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50 hingga 100% di atas. Yang kelima ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme antara 20 hingga 30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau yang disebut dengan hipotermia. Yang keenam, ada lingkungan. Suhu tubuh yang mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh ini dapat hilang atau berkurang. Nah, akibatnya lingkungan ini menjadi lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme kehilangan panas itu? Ada 4 mekanisme kehilangan panas. Yang pertama, ada radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit. Sekitar 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, maka suhu udara ini menjadi sama dan tidak lagi terjadi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara
sehingga udara yang baru suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas ini konduksinya ini sangat kecil. Sentuhan dengan benda umumnya memberi dampak kehilangan suhu yang kecil karena dua mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil daripada paparan dengan udara. Juga ada evaporasi. Evaporasi atau yang disebut dengan penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Panas tubuh pada kondisi ini tidak berkeringat. Mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 hingga 600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas secara terus-menerus dengan kecepatan 12 hingga 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi ini terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dari sistem pernafasan. Selama suhu kulit lebih tinggi daripada suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Namun ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi. Dan yang keempat ada konveksi. Perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Menurut Tan Suri Anas tahun 2007, suhu tubuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hipotermi, di mana suhu tubuh ini kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal ini berkisar antara 36 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian ada febris atau pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5 hingga 40 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada hipotermi, di mana suhu tubuh ini lebih dari 40 derajat Celcius. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Thanks for watching. Dadah.